Assalamualaikum teman-teman. Hai, perkenalkan nama aku Evi Indrastuti. Di sini aku akan menjelaskan mengenai indikator asam basa. Teman-teman, ada yang sudah tahu belum cara menentukan suatu larutan itu mengandung asam atau basa? Ada nih caranya, mau tahu? Yuk kita lihat videonya bareng-bareng. Yaitu dengan menggunakan indikator asam basa. Indikator itu merupakan suatu senyal kompleks yang bisa bereaksi dengan asam dan basa. Dengan indikator, kita jadi bisa mengetahui suatu zat bersifat asam atau basa. Indikator sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu indikator alami, indikator universal, dan yang paling umum digunakan adalah kertas lakmus dan pH meter. Biar lebih jelas lagi, baca penjelasannya ya. Yang pertama, indikator alami. Indikator alami itu adalah indikator yang dibuat menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan seperti bunga, umbi, kulit buah, juga daun-daun yang berwarna. Nah, contoh spesifiknya itu kunyit, kubis merah, kubis ungu, bunga spatula, bunga mawar, bayam merah, dan geranium. Dengan menggunakan indikator ini, kita bisa nih menggunakan suatu larutan bersifat asam, basa, atau netral. Cara mengetahuinya itu dengan meneteskan ekstrak tumbuhan tadi ke dalam sebuah larutan. Kemudian, lihat perubahan warnanya. Dari perubahan warna itulah, kita bisa tahu mana larutan yang mengandung asam atau basa. Yang kedua, indikator universal. Indikator universal merupakan campuran dari berbagai macam indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya untuk menunjukkan keasaman dan kebasaan. Kita bisa lihat pada rentan pH 1-14. Sekarang kita lihat warna-warna yang menandakan pH larutan yang telah ditambahkan indikator universal. Kita bisa lihat ada warna kuning, merah, hijau, juga biru. Untuk yang warna kuning sampai merah menunjukkan larutan asam. Kemudian warna biru sampai biru tua, begitu juga ungu untuk menunjukkan larutan basa. Sedangkan warna hijau menunjukkan bahwa larutan tersebut netral. Sekarang kita lihat komponen indikator universalnya. Indikator universal dapat berbentuk kertas maupun larutan. Kertas di sini berupa kertas serat berbentuk strip. Dan tiap kotak kemasan indikator jenis ini dilengkapi dengan peta warna. Caranya, kamu tinggal mencelupkan selai kertas indikator ke dalam larutan yang akan kamu ukur pH-nya. Jika berubah merah, berarti larutan tersebut asam. Jika berwarna biru, maka larutan tersebut bersifat basa. Larutan. Salah satu contoh dari larutan indikator universal ini adalah larutan metil jingga. Nah, jika pH-nya kurang dari 6, larutan ini akan berwarna jingga, sedangkan pH lebih dari 7, warnanya menjadi kuning. Sudah tahu kan rentan pH berserta warna-warnanya? Yang ketiga ada pH meter. Berbeda dari indikator alami dan indikator universal, pH meter merupakan sebuah alat elektronik atau bisa dikatakan alat yang lebih modern untuk mengukur pH. Suatu cairan ada elektroda khusus yang berfungsi untuk mengukur pH. Bahan-bahan semi padat. Cara menggunakan alatnya dengan cara dicelupkan pada larutan yang akan diuji. Nah, kalau sudah dicelupkan, pada pH meter akan muncul angka skala yang menunjukkan pH larutan. Untuk prinsip kerja utama pada pH meter, yaitu terletak pada sensor probe yang berupa elektrode kaca, dengan jalan mengukur jumlah ion H30+ di dalam larutan. Pada ujung elektrode kaca terdapat lapisan kaca setebal 0,1 mm.
yang berbentuk bulat atau blub. Blub ini dipasangkan dengan silinder kaca non-konduktor atau plastik memanjang yang selanjutnya diisi dengan larutan HCl. Di dalam larutan HCl terdapat sebuah kawat elektrode panjang berbahan perak yang pada permukaannya berbentuk senyawa timbang AgCl. Konstannya jumlah larutan HCl pada sistem ini membuat elektrode Ag atau AgCl memiliki nilai potensi stabil. Nah, sekarang teman-teman sudah mengerti kan apa itu indikator asam basa? Untuk menentukan suatu larutan asam atau basa, teman-teman bisa menggunakan salah satu dari ketiganya ya. Atau kalau teman-teman penasaran, bisa coba dengan menggunakan ketiga indikator yang sudah dijelaskan di atas. Teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.